Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dalam tausiah subuh kita membahas tentang istiqamah di dalam beramal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepadanya. Nabi bersabda kepada sahabat tersebut, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, bukan sekedar meyakini tapi mengakui dan mengamalkan. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah, teguhlah di atas iman itu. I'tiqadan wa ilman wa amalan. Teguh di atas i'tiqad yang benar, teguh di atas amal kebaikan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat supaya kita istiqamah tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam mengamalkan agama ini perlu kita memperhatikan prinsip-prinsip kemudahan. Tidak mempersulit-sulit diri, menyusah-nyusahkan diri, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan agama ini. Dengan harapan apabila kita beribadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebih-lebihan sehingga keluar dari batas-batas yang diizinkan oleh syariat, maka harapannya kita bisa beribadah lebih lama. Kita bisa istiqamah di dalam ibadah itu. Sedikit tapi berkesinambungan lebih baik daripada banyak tapi musiman. Ya, mungkin sebulan 2 bulan kita bertahan kemudian putus. Jadi pilihlah amal yang kira-kira kita bisa continue di atas amal itu. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang paling continue dilakukan, istiqamah meskipun hanya sedikit. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua supaya kita istiqamah, bahwa upayakan setiap amal soleh yang kita lakukan meskipun itu sedikit, amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang diterima oleh Allah akan memberikan bekas kepada pelaku amal tersebut. Jadi kalau salat kita diterima oleh Allah, maka salat itu akan menjadi seperti yang difirmankan Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di salat kita diterima oleh Allah, maka terhalang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan jalan istiqamah. Oleh karenanya Abdullah ibni Umar mengatakan, seandainya aku tahu 2 rakaat yang kulakukan diterima oleh Allah, sungguh itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Jadi 2 rakaat saja diterima oleh Allah ibadah kita, itu rasanya sangat berharga dalam kehidupan kita, melebihi dari benda yang paling berharga sekalipun.
Kalau puasa kita diterima oleh Allah, maka akibatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita mendapatkan takwanya itu. Jadi takwa itu merupakan hasil buah dari diterimanya ibadah puasa kita. Kalau puasa kita tidak diterima oleh Allah, maka jauh dari nilai-nilai takwa. Tidak ada sifat takwa di dalam diri kita. Seorang yang sudah bertakwa kepada Allah berarti dia berada di atas istiqamah. Kemudian kalau zakat kita diterima oleh Allah, maka kita membaca firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya itu, yang zakat itu bisa mensucikan jiwa, membersihkan mereka dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau zakat kita diterima oleh Allah, jiwa kita dibersihkan oleh Allah. Fitrah kita tumbuh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang manusia dengan fitrah yang bersih. Jadi seorang muslim yang baik. Itu kalau zakat kita diterima oleh Allah. Kalau haji kita diterima oleh Allah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhaji dan di dalam pelaksanaan ibadah hajinya dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka pulang dia dari ibadah haji seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih kembali, suci kembali. Jadi upayakan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ini membantu kita untuk istiqamah di jalan kebenaran, di jalan kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi seperti bersedekah umpamanya dan dia bertakwa kepada Allah, membenarkan janji Allah, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi orang yang istiqamah itu orang yang dimudahkan jalan menuju surga. Dimudahkan jalannya di atas kebaikan. Dipertemukan dia dengan orang-orang saleh. Dimasukkan dia oleh Allah dalam komunitas orang-orang saleh. Ketika dia tergelincir, ada yang mengingatkan. Ketika dia melakukan satu dosa, Allah memudahkan dia untuk bertobat kepada Allah. Betapa banyak orang yang melakukan dosa tidak dimudahkan jalan untuk bertobat. Sehingga dosa itu dilakukan terus-menerus tanpa dia pernah berfikir untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqamah itu bukan orang yang tidak pernah salah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia salah, ketika dia berbuat satu kezaliman, dia dimudahkan untuk bertobat oleh Allah dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan ibadah kita diterima, karena ibadah yang diterima itu akan menggiring kita kepada ibadah berikutnya. Para sahabat mengatakan min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah berikan balasan, ganjaran. Salah satu ganjarannya adalah Allah mudahkan untuk kita melakukan kebaikan berikutnya. Malam ini kita dimudahkan untuk hadir ke tempat ini, melaksanakan qiyamul lail. Itu boleh jadi karena kebaikan kita tadi sore atau kebaikan kita tadi subuh. Kita melakukan kebaikan sehingga malamnya Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi ini merupakan salah satu kiat supaya istiqamah. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya istiqamah itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, itu doa istiqamah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita sudah berada di jalan yang lurus, di atas iman, di atas Islam. Jadi untuk apa kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Kata para ulama, tujuannya supaya kita tetap di jalan yang lurus. Supaya kita tetap teguh di jalan yang lurus, istiqamah di jalan yang lurus. Sama seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Ya sudah beriman, untuk apa lagi disuruh beriman? Maksudnya kita minta supaya teguh di atas iman. Kita sudah beriman, alhamdulillah. Maka perintahnya adalah teguh di atas iman. Jadi berdoa kepada Allah. Rasulullah mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan kami di atas agamamu ini. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga ada, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita mohon kepada Allah agar hati kita tetap di atas jalan yang benar, tidak tergelincir kepada kesesatan. Jadi mohon selalu doa kepada Allah agar kita tetap di atas hidayah. Maka tidak ada daya upaya kita kecuali atas pertolongan Allah. Jadi istiqamah ini harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya istiqamah, bekali diri kita dengan ilmu yang berguna, ilmu syariat. Karena orang yang paling teguh di atas agamanya, yang paling istiqamah itu adalah orang yang paling berilmu.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dimudahkan jalan dia untuk menuntut ilmu agama Allah. Bekali diri kita dengan ilmu Allah ini, sehingga kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Dalam Al-Quran ada doa yang dipanjatkan oleh seorang Nabi Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Abdullah bin Mas'ud apabila membaca ayat ini, beliau mengulang-ulang ayat itu. Diulang-ulang, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Minta supaya Allah tambahkan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita mengerti agama ini dengan sesungguhnya. Kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang sesat, sehingga kita dapat terhindar dari ketergelinciran kepada jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan syahwat maupun syubhat. Karena yang menyebar sekarang di masyarakat ini bukan sekedar syahwat saja, dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat, tapi syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, yang disebarkan melalui berbagai media untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tersebar. Maka kita tidak bisa terhindar dari virus-virus syahwat dan syubhat itu kecuali dengan ilmu tadi. Makanya kenapa di tempat kita di Indonesia terutama itu mudah sekali masyarakat kita tergiring kepada pemikiran sesat. Kadang-kadang nanti di satu daerah muncul nabi palsu, dah banyak pengikutnya. Setiap kali ada nabi palsu, ada saja yang ikut. Sehingga orang Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap benda yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Jadi memang manusia di dunia ini apa saja yang jatuh, sampah pun yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Jadi sesesat apapun, sejauh apapun suatu ajaran dari kebenaran pasti ada yang mengikuti. Itu disebabkan karena masyarakatnya tidak paham agama ini, tidak kuat pemahamannya terhadap agama, sehingga mudah tergiring oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Allah yarham Profesor Mustafa Ali Yaqub dalam sebuah diskusinya dengan Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin. Beliau pernah membicarakan tentang aliran ingkar sunnah. Jadi pernah ada suatu ketika tahun 2000-an itu, ada seorang yang dulu semangat beribadahnya seperti kita, semangat mengamalkan sunnah. Kan beliau mengajarkan kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Tapi entah bagaimana suatu ketika orang tersebut terpengaruh oleh pemikiran ingkar sunnah, satu pemikiran yang tidak mengakui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan ajaran agama. Jadi khusus Quran saja, menggunakan Quran saja. Jadi paham ingkar sunnah ini dia pakai Quran saja untuk ibadah, untuk beriktikad dan sebagainya. Tidak perlu pakai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, saudara ini, kawan ini yang terpengaruh pemikirannya itu, dia katakan saya tidak perlu lagi dengan kitab-kitab hadis. Jadi di rumahnya itu banyak koleksi kitab-kitab hadis, Bapak Ibu. Akhirnya kitab hadis itu mau dibakar sama dia. Kata Ustaz Amin Jamaluddin, daripada dibakar kasih ke saya saja. Tidak, nanti kamu sesat gara-gara baca kitab hadis. Jadi dia mengatakan kitab hadis ini bisa membuat orang sesat. Padahal dulu dia orang membaca hadis dan mengajarkan hadis, tapi bisa tersesat. Itu kalau bulan Ramadan dia keliling ke kampung di masyarakat itu, dia bilang, Anda puasa hari ini? Ya puasa. Ada tengok bulan? Tidak. Bodoh. Kenapa puasa tidak tengok bulan? Karena dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi kalau tidak tengok bulan tidak usah puasa. Jadi bayar zakat itu tidak perlu bayar pakai apa namanya, harta benda. Zakat itu artinya kecerdasan. Jadi seseorang yang punya kecerdasan menulis itu sudah bayar zakat. Jadi agama ini dicoba untuk ditafsirkan dengan segala macam penafsiran. Jadi akhirnya nanti salat tidak perlu, karena aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat lagi. Jadi salat tidak perlu lagi, puasa tidak perlu lagi, zakat tidak perlu lagi. Keluarlah dari ajaran agama. Sesat, padahal itu orang kaji hadis. Nauzubillah. Maka ilmu ini penting sekali. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi itu orang yang sangat gemar menuntut ilmu, dan pada zamannya muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Beliaulah yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib pada waktu itu menjadi khalifah untuk tampil menghadapi ahli-ahli bid'ah itu. Abdullah bin Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib menghadapi Khawarij, berdebat dengan mereka, adu argumentasi. Karena Abdullah bin Abbas ini orang yang punya ilmu. Dia bisa memproteksi diri dia dari kesesatan dan dia bisa menyelamatkan umat dari kesesatan. Setelah dia berdebat dengan Khawarij, banyak orang-orang Khawarij itu yang kembali ke jalan yang benar. Disebabkan karena ilmu beliau.
Jadi umat ini perlu diedukasi, perlu dibekali dengan ilmu agama yang benar sehingga mereka dapat terjaga dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, terutama kesesatan dalam pemikiran. Ini di antara cara untuk kita tetap istiqamah di jalan Allah. Berikutnya untuk istiqamah adalah kata para ulama suhbatul akhyar. Supaya kita istiqamah itu pilih teman yang baik. Pilih komunitas yang baik. Pilih persahabatan pertemanan yang baik. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat dari siapa temannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ketika ada seorang yang membunuh 100 nyawa, pada saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertobat, guru yang membimbing dia bertobat itu, dalam hadis itu dikatakan, dia diberikan nasihat oleh gurunya, kalau kamu benar-benar ingin bertobat, kata gurunya, hendaklah kamu berhijrah dari kampungmu itu, dari pergaulan lamamu itu. Pergilah ke suatu tempat, bergaulah di sana dengan orang-orang saleh. Karena kesalehan teman itu, tempat pergaulan kita itu akan mempengaruhi kita. Jadi orang yang ingin baik, maka dia harus berada di lingkungan yang baik. Di sebuah lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Sehingga dia selalu berada dalam kebaikan. Kita berteman dengan orang saleh ini dapat berkahnya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, berteman dengan orang soleh seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Ada kala kita membelinya, ada kala kita mencoba wangian itu, atau kita mendapatkan wangi-wangian yang ada di tempat tersebut. Perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang tidak soleh seperti orang berteman dengan tukang besi. Ada kalanya percikan api itu membakar pakaian, ataupun kita mendapatkan bau yang kurang sedap. Jadi bertemanlah dengan orang soleh, karena di situ ada keberkahan. Dan kita disuruh bersabar berteman dengan orang-orang baik. Pada saat kita semangat beribadah, dia mendukung kita, memotivasi kita. Pada saat kita lemah beribadah, dia memapah kita, kembali membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bisa istiqamah, pilihlah teman dan pergaulan yang baik. Jadi itulah di antara kiat-kiat yang disampaikan oleh para ulama supaya kita tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah, dalam kebaikan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.